Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Agustron akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Pemasangan APK di Pematang Siantar harus sesuai zona yang ditetapkan Pemda. Protokol kesehatan di Gunung Sitoli, Sumatera Utara terus disosialisasikan. Lahan garapan petani di Langkat, Sumatera Utara kembali dibersihkan pihak perkebunan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Pemilihan kepala daerah tahun 2020 sudah makin dekat, termasuk di Kota Pematang Siantar. Bawaslu Kota Pematang Siantar sebagai lembaga pengawasan akan melaksanakan tugasnya sesuai PKPU nomor 10 dan PKPU nomor 6 tahun 2020. Sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya, selalu mengacu kepada teknis pelaksanaan atau pedoman pemasangan alat peraga kampanye yang bertujuan memberikan kejelasan tentang hal-hal yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam pemasangan alat peraga kampanye atau APK. Selain itu juga untuk mewujudkan keteraturan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, keamanan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya, juga bagi peserta pemilu pada khususnya dalam pemasangan APK. Dan tentunya hal ini untuk mewujudkan pilkada yang teratur dan tertib. Ketua Bawaslu Pematang Siantar Muhammad Syafi'i Siregar mengatakan, kewenangan Bawaslu dalam mengawasi pemasangan APK berlandaskan kepada desain, ukuran APK, jumlah APK, dan juga zona. Kita melihat dari yang namanya pemasangan APK, alat peraga kampanye, itu tertuang di dalam PKPU 10 dan PKPU 6 tahun 2020. Di situ dijelaskan kiranya terkait dengan kampanye itu ada berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga kampanye, dan lain-lain hal. Selanjutnya Bawaslu awasi pembuatan APK agar tidak melanggar aturan yang telah ditentukan oleh KPU. Ebit Masder melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Anton Saragi Rospita Sitorus memiliki visi untuk menjadikan Simalungun sebagai rumah yang nyaman untuk rakyatnya. Perbaikan di segala sektor pun menjadi prioritas untuk mewujudkan hal tersebut. Anton Saragi Rospita Sitorus terus mematangkan sejumlah program yang akan diusung pada pencalonan mereka sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun pada Pilkada serentak 2020. Salah satu visi utama yang mereka usung adalah menjadikan Kabupaten Simalungun sebagai rumah yang nyaman bagi setiap warganya. Yang mana mewujudkan rumah yang nyaman tentu bukan perkara mudah. Oleh karenanya, pasangan ini telah membuat rencana pembangunan dan perbaikan di segala lini, terutama di sektor ekonomi. Infrastruktur akan dikebut sehingga bisa mendukung perekonomian warga. Begitu juga dengan sektor pertanian, yang selama ini menjadi andalan penghidupan mayoritas warga Simalungun. Dalam kesempatan ini pula, Anton menyebut dengan program-program yang telah mereka sampaikan, pihaknya yakin bahwa Simalungun akan menjadi rumah yang nyaman. Dan dengan kenyamanan itu, masyarakat bisa bekerja dengan lebih baik. Begitu juga dengan pemerintah yang bisa menjalankan tugas melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. Tembus Simalungun, kita tahu semuanya menjadi nyaman semuanya. Seibaratkan sedang rumah itu, dalam itu nyaman semuanya. Dan khususnya di dalamnya semuanya termasuk yang ada di seluruhnya, mulai dari infrastruktur, mulai dari semuanya yang ada pertanian, ekonomi, pusat, itu semuanya bisa menjadikan suatu kenyamanan bagi seluruh masyarakat Simalungun. Adapun pasangan ini diusung oleh PDI Perjuangan, Nasdem, PAN, dan P3.
Mereka akan berlaga dengan 3 pasangan lainnya pada Pilkada Simalungun 9 Desember 2020 mendatang. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Arena TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, sebagai umat beragama Muslim, sangat diwajibkan bagi laki-laki untuk menunaikan sholat Jumat. Begitupun dengan salah seorang calon Bupati Simalungun, Haji Anton Saragi, yang menyempatkan sholat Jumat di kota tebing tinggi sebelum bertolak ke Simalungun. Bakal calon Bupati Simalungun Anton Saragi mengikuti sholat Jumat di kota tebing tinggi bersama dengan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan juga Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan. Anton Saragi mengatakan tidak sengaja bisa sholat bersama dengan Gubernur Sumatera Utara di Masjid Agung tersebut. Usai sholat Jumat, Anton Saragi juga sempat bertutur sapa dengan Gubernur Sumatera Utara dan beberapa tokoh yang ada di kota tebing tinggi yang bersama-sama mengikuti sholat Jumat di Masjid Agung Kota Tebing Tinggi. Anton Saragi yang berpasangan dengan Rospita Sitorus ini mengatakan Masjid Agung di kota tebing tinggi ini sangat indah. Begitu juga jemaahnya yang sangat banyak dan ramah, membuat semakin bersemangat untuk menunaikan ibadah. Pada pilkada yang akan datang, Anton Saragi menyampaikan tetap mengikuti setiap tahapan yang ada dan harus dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Gimana Pak? Alhamdulillah, sholat Jumat di tebing tinggi ini masjidnya sangat bagus, jamaahnya juga saya lihat di sini banyak sekali, dan tentunya ini adalah suatu kebaikan, suatu yang baik untuk kita semua, di mana kita taat untuk melaksanakan sholat Jumat yang kita lakukan seperti biasa. Tadi sempat saya lihat satu sap dengan Bapak Gubernur. Kira-kira ada nggak yang diomongin Pak bersama Bapak Gubernur? Kita kebetulan aja jumpa sih. Oke. Kebetulan aja. Jadi kalau untuk ini sendiri Pak, tahapan pilkada, kalau Bapak sendiri menanggapinya di situasi pandemi sekarang ini bagaimana Pak sebagai salah satu pasangan calon Pak? Ya, kita harus jaga protokoler kesehatan, terutama ya sekarang ini kan kita lihat di mana-mana harus kita waspada untuk kesehatan ini, cuci tangan, social distancing. Ya. Himbauan Bapak kepada seluruh tim pemenangan dari Bapak sendiri gimana Pak himbauannya Pak? Himbauan saya kepada pemenangan selalu waspada, hati-hati, terutama jaga kesehatan. Itu yang paling penting. Karena kita saat pandemi ini COVID-19 ini sangat harus hati-hati. Kita tidak boleh artinya tidak mengabaikan ini. Kita harus betul-betul untuk menjaga. Setelah sholat Jumat, Anton Saragi beserta rombongan langsung bertolak menuju Kabupaten Simalungun. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Arena TV. Sebelum hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, masih banyak masyarakat mengabaikan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang semakin meningkat di Pulau Nias. Pemko Gunung Sitoli, Polres Nias, Kodim 0213 Nias, dan Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli laksanakan pembagian masker serentak kepada pengendara. Pembagian masker serentak ini juga untuk mewujudkan Pilkada 2020 yang aman, damai, dan sehat. Kasus positif COVID-19 hari ke hari semakin meningkat di Kepulauan Nias, sementara mematuhi protokol kesehatan semakin menurun, apalagi menjelang Pilkada bulan Desember 2020 mendatang. Pemerintah Kota Gunung Sitoli bersama Polres Nias, Kodim 0213 Nias, dan Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli membagikan masker kepada sejumlah pengendara di Kota Gunung Sitoli. Wali Kota Gunung Sitoli Lakomizaro Zebua menjelaskan, setelah pembagian masker ini nantinya petugas gabungan akan melakukan razia kepada masyarakat yang abai pada protokol kesehatan.
Lakomizaro kembali menegaskan bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker di kota Gunung Sitoli akan membayar denda Rp100.000 atau membersihkan sepanjang ruas jalan di kota Gunung Sitoli. Rp100.000 ya setiap pelanggaran, atau kita suruh melaksanakan pembersihan atau menyapu jalan. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan demi kepentingan bersama dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kota Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias pada umumnya. Augomano Zega melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Baru keluar 4 bulan dari penjara saat program asimilasi wabah virus COVID-19. Dari Kementerian Hukum dan HAM Lapas Kelas 2 Tanjung Balai, AB terpaksa diamankan Satuan Polsek Tanjung Balai Utara karena mencuri sebuah televisi dan gitar. Satuan Sektor Polsek Tanjung Balai Utara amankan AB 25 tahun, warga Jalan Abdi, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. AB bersama rekannya AF mendapat asimilasi keluar dari Lapas Kelas 2 Tanjung Balai, Sumatera Utara, melakukan pencurian televisi dan gitar dengan cara merusak dinding rumah korban dengan menggunakan obeng. Pelaku AS, diduga pelaku AS ini alias S melakukan pencurian pembongkaran rumah dengan modus dengan cara masuk ke atas loteng, kemudian membongkar kain dinding rumah yang sudah lapuk. Lalu kemudian temannya yang inisial EG sudah kita identifikasi dan sekarang lagi kita kejar untuk melakukan penangkapan. Apa benar dua tersangka ini simulasi itu, Bang? Benar, ya. Untuk tersangka EG adalah pelaku pencurian yang sudah residivis yang sudah dilepas tahun 2019. Sedangkan untuk AS baru saja keluar dari lapas menjalani hukuman dalam kasus yang sama, yaitu pencurian. Pelaku akan dikenakan pasal pencurian dengan ancaman hukuman sedikitnya 7 tahun kurungan penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, 3 pemuda di Kelurahan Kedai Ledang, Asahan, Sumatera Utara diamankan warga karena mencuri ikan hias. Atas perbuatannya, 3 pelaku sempat membuat surat perjanjian tidak melakukan perbuatan serupa di hadapan petugas. Inilah APBD serta HK saat berada di kantor Lurah Kedai Ledang, Kisaran, Asahan. Ketiga pemuda tersebut terlihat sedang membuat surat perjanjian di hadapan petugas Babinsa Kodim 0208 Asahan, Babin Kamtibmas Polres Asahan, serta Lurah Kedai Ledang agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Ketiganya diamankan warga karena sering membuat ulah di sekitar tempat tinggal mereka. Warga yang kesal langsung menangkap ketiga pemuda tersebut dan membawanya ke kantor Lurah Kedai Ledang. Setelah diinterogasi petugas, ketiganya mengakui perbuatannya melakukan pencurian ikan hias. Warga mengaku resah dan mencurigai bahwa ketiganya merupakan pelaku pencurian yang kerap terjadi di rumah mereka. Ini dinyatakan katanya maling ikan hias, tapi udah lama gitu. Iya. Kebetulan saya tadi pun lagi rapat, nggak di sini. Saya baru aja nyampe. Jadi mereka tiga ini diamankan di sini. Iya. Yang amankan warga membawa kemari atau orang yang dijemput warga dari rumah atau gimana? Pak Kepala Lingkungan tadi yang bawa kemari. Bersama warga ya, Bu? Iya. Informasinya mereka ini tadi baru ini melakukan apa gimana? Iya, baru ini, Pak. Ini warga sini juga orang tiga? Iya, warga sini, Pak. Warga lingkungan 5 sama warga lingkungan 4. Tapi katanya informasinya sudah sering meresahkan, Bu, orang ini di sini. Itulah, Pak, menurut pengakuannya, ya pengakuannya pula, Pak, ya. Baru kali ini. Ketahuan ya, Bu? Iya. Baru
baru kali ini. Jadi mereka ini Bu membuat apa ini Bu? Buat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi, sekaligus dia ada sudah berjanji yang satu untuk tidak tinggal di sini lagi, yang satu tadi janji sama Pak Babin bahwasanya mereka itu berjanji akan tetap melaksanakan sholat, itu aja dari janjinya Pak. Warga berharap dengan perjanjian tersebut membuat 3 pemuda menjadi lebih baik dan memberikan efek jera untuk tidak melakukan perbuatan serupa ke depannya. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pihak PTPN 2 kembali melakukan pembersihan lahan di sejumlah areal milik PTPN 2 yang beberapa tahun menjadi sengketa dengan warga petani penggarap. Pembersihan lahan berjalan lancar tanpa keributan antara warga dan pihak PTPN 2. Pihak perkebunan PTPN 2 kembali melakukan pembersihan lahan milik PTPN 2 yang berada di Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pembersihan lahan PTPN 2 ini dipimpin langsung oleh General Manager Tanaman Semusim PTPN 2 Tanjung Morawa Orata G. Talam Banua, Manajer Kebun Kuala Madu PTPN 2 Irwan, dan Kabak Pengamanan Aset PTPN 2 Iman Subekti, dengan menurunkan alat berat dan didampingi ratusan karyawan pihak kebun PTPN 2. Lahan seluas 100 hektar lebih ini sebelumnya dikuasai oleh petani penggarap dan ditanami tanaman palawija seperti jagung, ubi, dan lain-lain. Personil gabungan dari TNI dan Polri diturunkan guna mencegah aksi yang tidak diinginkan. Menurut manajer kebun Kuala Madu PTPN 2 Irwan, pihaknya melakukan pembersihan lahan seluas 135 hektar sesuai dengan hak guna usaha nomor 5 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Selama ini, lahan sengketa dengan ditanami tebu dan beberapa waktu belakangan ini nyaris tidak berproduksi lagi. Minimnya pasokan bahan baku tebu dari area lahan yang bersengketa, maka ditargetkan pada tahun 2020, pihak PTPN 2 akan bisa kembali memproduksi dan ikut berperan dalam membantu industri swasembada gula nasional. Yang merupakan hasil dari PTPN 2 nomor 03. Ada berapa luas Pak? Seluas 105,3 hektar. Ini sudah dikuasai masyarakat kurang 2-3 tahun yang lalu. Ada yang 1 tahun yang lalu. Gantung dan bervariasi. Iya. Ini selanjutnya ditanami tebu sesuai dengan program pemerintah swasembada gula. Kita akan menghidupkan kembali 2 pabrik kita, pabrik gula ada di Semayang 1, di Kuala Madu 1. Untuk lahan-lahan ini Pak akan diokupasi semuanya seperti apa Pak? Semua lahan-lahan yang merupakan HGU akan kita kembalikan ke pemerintah dan dikelola oleh kepada masyarakat penggarap agar segera meninggalkan, karena apapun ceritanya ini milik pemerintah, pemerintah yang sah, ya, milik negara. Jadi akan kita usahakan kembali sesuai dengan program pemerintah tadi. Saya bilang ya kita tanami tebu untuk swasembada gula nasional. Nantinya pembersihan lahan tersebut akan berkelanjutan. Pihak PTPN 2 berharap agar masyarakat petani penggarap tidak menduduki lahan milik PTPN 2 karena lahan tersebut merupakan lahan milik pemerintah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, pemerintah Kota Bandung meluncurkan aplikasi Pasar Pintar di Taman Dewi Sartika. Aplikasi tersebut dibuat untuk memberikan kemudahan dan keamanan bagi warga untuk dapat berbelanja kebutuhan pokok di tengah masa pandemi COVID-19. Walaupun dalam kondisi
Jauh sebelum terjadinya pandemi COVID-19, animo masyarakat untuk berbelanja secara daring memang cukup tinggi. Dan kini kebutuhan akan hal itu menjadi semakin lebih besar. Mengingat wabah yang terjadi membuat masyarakat semakin mengurangi transaksi secara langsung. Sehingga pada 11 September, pemerintah Kota Bandung resmi meluncurkan aplikasi Pasar Pintar yang dapat diunduh melalui ponsel pintar. Tujuannya memberikan kemudahan dan keamanan kepada masyarakat untuk berbelanja kebutuhan pokok di tengah pandemi COVID-19, serta meminimalisasi terjadinya kerumunan di pasar tradisional dengan harga yang sama jika dibeli secara langsung. Wali Kota Bandung, Odette M. Daniel pun ikut mencoba mengunduh aplikasi tersebut. Dia kemudian langsung berbelanja cabai merah, tomat, dan kacang tanah melalui aplikasi Pasar Pintar di Pasar Balubur Town Square yang berjarak sekitar 1,4 km dari lokasi. Dan berselang 15 menit, pesanan tiba dengan diantarkan seorang kurir. Saya berharap mudah-mudahan ini merupakan bagian dari pergerakan warga Kota Bandung di dalam mensikapi COVID-19 ini, saya kira ya. Selain dapat berbelanja dengan harga sesuai harga di pasar, kelebihan Pasar Pintar pengguna bisa membeli beragam komoditas dengan satu ongkos kirim. Pihak aplikator tidak membawa untung dari pelapak, melainkan dari biaya layanan. Misalnya belanja di bawah Rp50.000 dikenai biaya layanan Rp2.500. Kalau di atas Rp50.000 cuma Rp5.000. Saat ini aplikasi Pasar Pintar ini telah terkoneksi langsung dengan 25 pasar tradisional yang ada di Kota Bandung. Kedepannya akan ditambah lagi bukan hanya dengan pasar tradisional, tapi juga akan ada pasar tematik. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara mewartakan. Dibuka. Inilah Pasar Pintar. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Daniel Agustran mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.